pada Pak Krisnanda. Pada pagi ini kita akan melakukan kegiatan yang saya sebut sebagai Forum Dokter Polisi. Ini adalah satu forum yang saya inisiasi untuk menyediakan forum khusus bagi para polisi yang dokter atau dokter yang polisi lah begitu. Dengan dua harapan. Pertama adalah bahwa agar teman-teman para dokter polisi ini kemudian lalu tetap ingat akan tugas akademiknya setelah yang bersangkutan itu mendapatkan gelar doktor beberapa saat yang lalu. Tentu saja sebagai seorang dokter itu tidak hanya sembarang gelar, tapi juga ada kewajiban akademiknya, terutama dalam rangka berpikir begitu. Maka dengan forum ini, forum kecil-kecilan ini, kami harapkan lalu kemudian teman-teman dokter polisi ini tadi bisa berpikir lah begitu, bisa kembali kepada kasaran-kasaran akademik. Dan yang kedua tentu sebagai masyarakat kita juga berharap bahwa para dokter polisi ini juga menyumbang sesuatu bagi masyarakat melalui jabatan dia di Polri, melalui kewenangan yang ada pada dirinya, sehingga kemudian lalu masyarakat mendapatkan suatu hal yang baik. Sejauh ini sudah sampai kepada sesi yang ke-7, maka pada sesi ini kami meminta kesediaan dari Brigjen Pol Dr. Krisnanda Dwi Laksana untuk memberikan kuliahnya. Bung Kris dikenal sebagai perwira Polri yang juga seniman, ya, juga dikenal sebagai pemikir di Polri, dan kelihatannya memang konteks kedokterannya itu melekat ya pada diri beliau. Tanpa berpanjang kata, kami mengundang Mas Kris atau Bung Kris untuk bicara mungkin sekitar 30 menit, 40 menit. Setelah itu kita akan sambung dengan tanya jawab, klarifikasi dari saudara sekalian. Kami harapkan partisipasi dari para partisipan. Jika tidak mau atau jika enggan untuk bicara langsung, bisa pakai fitur chatroom ya atau Q&A di sini. Lalu kemudian akan direspons oleh Mas Kris, dan kita akan selesai atau berhenti pada 11.30, ya, tepat sesuai juga dengan harapan kita. Mas Kris dipersilakan memulai paparannya. Silakan. Siap, Prof. Terima kasih ini Prof. Adrianus, ini luar biasa. Saya sangat apresiasi atas program-program kegiatan Forum Dokter Polisi. Saya kira memang kita semua mengharapkan adanya polisi yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Prof, saya hari ini mencoba untuk menyampaikan tentang yang berkaitan dengan e-policing. Nah, e-policing ini sebagai model pemolisian pada konteks yang kalau saya boleh katakan ini sekarang adalah saya memikirkan pasca 2020 menuju Indonesia Emas 2045. Ini saya tulis sebelum ada pandemi COVID, Prof. Saya nggak tahu kok tiba-tiba ada. Saya pikir ini tahun 2020 ini sebagai pijakan untuk berubah mindset kita ke menuju Indonesia Emas. Nah, ternyata di dalam tahun 2020 ini ada masalah yang luar biasa yang mau tidak mau memaksa kita merubah mindset, merubah cara pikir kita, tidak lagi hanya secara aktual, tetapi juga memikirkan secara virtual. Yang kedua juga, ini era new normal. Di era new normal ini, saya kira tidak hanya kegiatan pragmatis, tetapi juga perlu pemikiran untuk secara strategis dan juga bahkan teoritis. Nah, di konteks ini, saya ingin mencoba mengajak baik para polisi ataupun warga masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memikirkan ini era digital, era revolusi industri 4.0 untuk memikirkan apa itu e-policing. E-policing ini merupakan suatu bentuk pelayanan kepolisian yang pemikiran saya adalah di era digital ini ada 3 konsep dasar yang harus dibangun. 1 ada back office, 2 ada application, 3 ada network yang semuanya berbasis artificial intelligence dan juga Internet of Things. Pada konteks ini, tentunya bagaimana polisi ini bisa memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan yang prima maksudnya adalah pelayanan yang memiliki standar kecepatan, standar ketepatan, standar keakurasiannya, transparan, akuntabel ini ya yang harus diwujudkan baik secara moral, secara hukum, secara administrasi, dan secara fungsional. Selanjutnya juga sebentar Mas, karena agak kecil, bisa nggak dibuat dalam model
model tayangan supaya lebih besar. Oh, siap, Bro. Ya. Ini ya. Ya, lebih besar. Ini, ya, Bro. Nah, ini saya coba ingin menyampaikan tadi ya, sudah sebagian. Nah, pelayanan yang tadi standar di era digital sekarang ini kan diharapkan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Akuntabilitas ini menurut saya ada akuntabel secara moral, karena niatnya baik. Bukan sekedar proyek, bukan sekedar hanya menghabiskan anggaran, tapi niatnya memang memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat. Inilah yang harus dilakukan karena pekerjaan polisi ini juga berdampak hukum, maka bertanggung jawab secara hukum. Dan secara administrasi, juga fungsional, kemanfaatan dan kegunaannya di dalam mewujudkan keteraturan sosial. Nah, memang ketika ini kita semua mengenal ada e-policing bukan berarti menghilangkan model-model yang sudah ada. Sekarang ini kan e-policing ini pada komunitas. Saya ingin pada komunitas, bukan society yang besar. Tetap mengangkat konsep community policing, tetapi dengan cara-cara elektronik. Mendukung gitu. Jadi antara yang virtual dan aktual itu saling membackup. Kalau kita melihat di model pemolisian yang di negara Jepang gitu ya, Koban Jusaiso itu ada back office yang mendukung. Ada sistem-sistem big data yang ada di belakangnya. Sehingga informasi, pelayanannya ini semua pada one gate service. Ini memang tidak mudah karena membangun ini juga perlu merubah mindset bagi polisi dan juga yang lainnya. Nah, cara-cara yang seperti pada gambar ini kan cara-cara yang biasa dilakukan, tetapi bagaimana kita ini bisa mengamankan, bisa ada jaringan komunikasi, ada call center, ada command center, yang menurut saya adalah informasi, komunikasi, dan solusi. Nah, karena menurut saya yang diamankan itu ada dua konteks, satu komunitas, satu lagi lalu lintas. Karena saya melihat, kita melihat bahwa polisi ini pekerjaannya dituntut adanya keamanan dan rasa aman, ada keteraturan sosial. Kalau kita berpikir lebih luas lagi, memang dampaknya kepada kedaulatan negara. Ada daya tahan, ada daya tangkal, ada daya saing. Maka keteraturan inilah yang harus dibangun. Nah, kenapa lalu lintas? Karena lalu lintas ini merupakan urat nadi kehidupan. Ini refleksi budaya bangsa, dan ini juga cermin tingkat modernitas. Maka ketika lalu lintas ini terganggu, terhambat seperti sekarang ini misalnya, dibatasi gitu ya. Ini juga hampir semua kolab karena pergerakan tidak ada, orang mau berjalan juga jadi sulit. Nah, disinilah bagaimana untuk mewujudkan lalu lintas yang mendukung urat nadi kehidupan ini, artinya dituntut adanya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Nah, konteks inilah saya coba menjabarkan konteks road safety ini ya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Nah, bagaimana mewujudkannya? Tentu kita harus ada sistem manajemen. Tidak mungkin tiba-tiba berjalan. Jadi pekerjaan polisi itu memang ada pada konteks manajerial maupun di tingkat masyarakat. Nah, di dalam manajerial ini kita melihat RUNK, Rencana Umum Nasional Keselamatan. Jadi kita membuat back office besar, Traffic Management Center ini, yang isinya back office application network tadi yang berbasis artificial, kemudian Internet of Things, yang nantinya merupakan dukungan inputting data atau recognize segala apa saja masuklah ke sini dan dianalisa, dapat mewujudkan hasil atau wujud nyata atas apa yang dianalisa. Membangun IT, sistem elektronik pada suatu birokrasi menurut saya ini seperti membuat jimat. Jimat itu harus kesaktian, katakan suatu keris bisa mendatang hujan, dibuka ada hujan, nah itu terbukti. Nah, ketika IT, buktinya juga harus diwujudkan, yaitu dalam bentuk infografis, info statistik, info virtual, yang dapat dilihat anytime, real time, on time, dan juga merupakan suatu algoritma yang nanti dikembangkan menjadi indeks untuk dapat menunjukkan suatu prediksi, antisipasi, dan solusi. Kemudian yang kedua adalah Safety and Security Center. Ini untuk memetakan jalan, situasi dan kondisi jalan, bagaimana jalan yang berkeselamatan. Kemudian ERI atau Electronic Registration and Identification ini untuk mendukung safer vehicle, bagaimana kendaraan yang berkeselamatan. Sekarang ini boleh dikatakan
Dengan sistem-sistem yang manual parsial konvensional sulit untuk mengontrol. Tapi dengan sistem ini, dengan sistem ANPR, Automatic Number Plate Recognition yang berbasis onboard unit, RFID, QR, atau sistem-sistem lainnya dengan gate, ini akan lebih mudah mengendalikan. Jadi menurut saya ini program yang bisa membantu pemerintah untuk membangun electronic road pricing, electronic toll collecting, e-parking, e-banking, bahkan electronic traffic law enforcement. Kemudian safety driving center. Kita melihat bahwa sistem pengemudi kita ini harus diperbaiki. Ada sekolah mengemudi, sistem uji SIM, sistem penerbitan SIM, ada traffic attitude record, dan demerit point system. Nah, disinilah nantinya semua ini ada sistem pertanggungjawabannya. Kemudian ada Intelligent Traffic Analysis atau INTAN. Ini mendukung post-crash care. Kita semua tahu bahwa kecelakaan di Indonesia ini cukup tinggi dengan korban yang cukup tinggi. Walaupun ini ketika COVID, wah ini menurun. Ya menurun karena pergerakannya kurang. Kan begitu. Nah, pada konteks inilah bagaimana quick response time ini terwujud. Kita bisa memetakan wilayah, memetakan masalah, memetakan potensi, dan bisa pelayanan yang cepat. Korban kecelakaan dari TKP ke rumah sakit ini tidak pernah ada yang ngurusi. Nah, disinilah kita memikirkan ada Public Safety Center bersama Kementerian Kesehatan, orang-orang yang menjadi korban ini dapat tertolong, tertangani, dapat dibiayai, dan tidak diangkut dengan truk atau dengan kendaraan bak terbuka. Kita sehat saja tidak nyaman, apalagi orang yang sedang sakit. Nah, kontak poin 1-5 ini harus dikelola dengan baik. Kita mengembangkan adanya smart management. Dan nanti di sini diawali oleh petugas polisi Cybercom. Nah, ini juga kita kaitkan dengan, kalau saya katakan tadi ada di model lalu lintas, ada di komunitas. Komunitas ini kasih nama-nama harmoni. Pemeliharaan keamanan yang modern dan manusiawi. Nah, disinilah saya mencoba pada komunitas-komunitas ini bagaimana ada komunikasi. Kalau saya boleh mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Sacipto Raharjo, pelayanan yang diberikan kepada polisi adalah polisi yang ideal, adalah polisi yang cocok dengan masyarakatnya. Nah, pada konteks ini bagaimana polisi memberikan pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan administrasi, pelayanan hukum, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan yang standarnya prima tadi. Nah, ini sistem-sistem inilah yang mestinya harus juga dibangun. Memang membangun ini kadang-kadang kita tuh terburu-buru. Grand strategi sudah dibuat, aturan SOP-nya tidak ada, SDM-nya tidak disiapkan. Jadi tahap pemetaan, tahap masalah apa yang harus dilakukan bertahap sehingga ada kebersinambungan. Nah, ketika tahap 3 ini bagaimana mengoperasionalkannya, ini Asta Siap. Saya mengadopsi Asta Siap. Siap Pilun, Piranti Lunak, siap Posko, siap Praot, ini bisa siap model-model untuk implementasinya seperti apa. Dan siap kondisi masyarakat di sini jaringan sampai ke RT RW ini bisa dilakukan. Dan siap masyarakat atau kemitraan yang menjadi soft power, dan siap personelnya, siap sarpras, dan siap anggaran. Ini model pemolisian berbasis dampak masalah. Karena pemolisian ini ada berbasis wilayah, berbasis fungsional atau kepentingan, ada berbasis dampak masalah. Ini akar masalah bukan urusan kepolisian, tapi ketika menjadi masalah menjadi urusan polisi, menjadi mengganggu keteraturan sosial. Nah, ini hal-hal yang harus kita pikirkan bersama. Nah, ini saya katakan tadi, saya kembali ke lalu lintas. Kita mengembangkan IT for road safety. Ini tadi sudah saya jabarkan beberapa hal. Ini juga tahapnya bagaimana sistem big data ini terbangun. Kita, ya mohon maaf kalau saya katakan, ke depan, semua kalau sudah berbasis online, maka mungkin samsat itu hanya untuk orang-orang yang bermasalah atau komplain. Dan penegakan hukum sudah bisa berbasis kepada scientific investigation, atau setidaknya juga electronic traffic law enforcement pada pelanggaran-pelanggaran ini bisa dilakukan, sehingga kita juga bisa mengembangkan dengan baik. Nah, langkah-langkah IT for safety ini, saya kira ini model-model saja yang bisa nanti dibaca ya. Nah, karena kita ini sekarang mengatakan bahwa harus informatif, mudah diakses. Jadi sistem-sistem pada fitur-fitur apps ini harus juga saling terkait. Ketika kita berdiskusi dengan para pemangku kepentingan lainnya, seolah-olah kita ini menjadi sulit. Nah, ini saya gambarkan model-model semua. Justru back office sekarang ini menjadi tidak menarik, tidak menjadi hal yang positif. Kadang-kadang karena konteksnya orang masih kepada yang bentuk-bentuk pragmatis, sehingga konsep pemikiran ini yang harus juga dibangun. Nah, inilah model-model yang saya coba adopsi dari beberapa negara lain, sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini harus dilakukan. Bagaimana semua ini saling terkait, bagaimana ini
para petugas polisi pun juga harus paham, dan ini juga harus dirubah mindset-nya. Kami juga mengembangkan ada program literasi road safety, ada road safety coaching, menanamkan spirit road safety ini. Karena tidak mungkin hanya training dan education, karena menurut saya Pudik Lantas itu hanya mampu 2.000 itu sudah ngotot dan ngoyo sekali. Padahal anggota polisi 45.000. Dengan sistem online, saya kira ini akan lebih membantu dan lebih cepat untuk transfer knowledge atau penanaman spirit ini. Nah, ini kita juga harus membangun cybercom. Karena data yang ada ini harus diamankan. Karena kita akan mengalahkan secara private, secara publik, juga secara cyber. Secara ekologikal, ini juga lingkungan, karena kan kita juga mengamankan sesuatu agar jangan terjadi keteraturan sosial. Mungkin kalau saya boleh mengadopsi apa yang Prof. Sarito sampaikan, ini beliau mengatakan, polisi ini harusnya bekerja analoginya seperti PLN. PLN itu bekerja bukan saat listrik mati saja, tapi ketika listrik mati, maka cepat ditangani dan bekerja agar jangan ada listrik mati. Berarti polisi pun juga bekerja atas dasar bagaimana supaya keteraturan itu terjadi, dan ketika ada gangguan keteraturan ini, polisi bisa cepat menangani, cepat mengatasi, cepat bisa melakukan suatu hal yang dilakukan. Nah, pada konteks seperti ini tentunya kita memikirkan menuju kepada smart city. Kita sekarang semua smart living, smart mobility. Karena jarak tempuh dan waktu tempuh ini yang harus kita kendalikan kecepatan. Kecepatan yang terlalu besar, maka ini dapat berdampak kepada fatalitas korban. Karena amanat undang-undang kita juga harus meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Nah, di sini kalau kecepatan minimal dilanggar, terjadi pelambatan dan kemacetan, dan ini semua sosial cost-nya juga menjadi tinggi. Dengan adanya sistem yang dilakukan, kita mengembangkan adanya Traffic Accident Research Center. Dari ini kita kembangkan menuju Road Safety Research and Development. Dengan tadi dibangunnya Indonesia Safety Driving Center, nanti ada program-program menuju kepada laboratorium road safety. Sehingga dasar daripada kebijakan ini tidak hanya akal sehat atau kebiasaan atau fakta, tetapi ada penelitian. Ada hasil-hasil yang bisa mengatakan, bahkan mungkin untuk indeks road safety atau katakan road safety brief, ini bisa dikeluarkan untuk per 3 bulan kah, atau 1 semester kah, setidaknya ada sesuatu yang bisa diberikan sama. Nah, ini juga kita sudah berusaha bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lain, seperti dari pemerintah, dan juga dari para akademisi, dan juga para pelaku bisnis, karena setidaknya triple helix inilah untuk bekerja sama. Nah, literasi ini, kita tidak hanya dikmas sekarang, tidak hanya mendidik masyarakat, tetapi membangun literasi, karena ini transformasi. Kita mentransformasi. Meliterasi itu mengajak orang mau belajar, tidak hanya baca tulis, tetapi bagaimana kritis juga, berani, dan juga bisa mengembangkan. Nah, ini kan kita juga bagaimana membangun budaya tertentu. Ini juga bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita juga tadi saya katakan dengan coach ini sangat membantu, karena dengan coach ini saya kira lebih dinamis, lebih bisa luas. Nah, sekarang di era post-truth, boleh katakan media ini diacak-acak macam-macam ya. Ada masalah hoax, ada macam-macam yang membuat emosi, pemikiran, opini publik terganggu. Kita mengembangkan adanya intelligent road safety media management. Atau ini juga kaitannya kalau pemolisian tidak hanya road safety, saya kira ini juga untuk masalah keteraturan. Sehingga kita juga opini publik tentang polisi bagaimana, kinerja polisi bagaimana, tentang keamanan dan rasa aman bagaimana. Nah, konteks di sinilah kita sebetulnya membangun bagaimana polisi tidak hanya melindungi, mengayomi, melayani, tetapi polisi bisa menjadi penjaga kehidupan. Bisa membangun peradaban dan bisa menjadi pejuang kemanusiaan. Polisi penjaga kehidupan ini co-producer, karena terjaminnya keamanan rasa aman, karena suatu masyarakat bisa hidup, tumbuh dan berkembang kalau ada produktivitas. Dan produktivitas itu dihasilkan melalui dan dengan lalu lintas tadi. Ada produktivitas, tandanya produktivitas ada gangguan, ada hambatan. Sehingga perlu aturan etika, norma moral, bahkan hukum. Nah, untuk menegakkannya dan mengajak masyarakat mentaatinya diperlukan institusi menangani. Salah satunya adalah polisi. Pada konteks seperti ini tadi dikatakan bahwa polisi ini juga sebagai pembangun peradaban. Peradaban konteks di sini adalah hukum simbol peradaban. Jadi dalam mengajak masyarakat mentaati atau membangun orang sadar, inilah sebetulnya bagian. Karena polisi menegakkan hukum kan untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Untuk melindungi, mengayomi, melindungi korban dan pencari keadilan. Dan juga untuk adanya kepastian, membangun budaya tertib, serta ini bagian dari edukasi.
Nah, disinilah pejuang kemanusiaan. Saya katakan bahwa polisi ini kerjanya nguwongke kalau bahasa Jawa itu. Mengangkat harkat martabat manusia, semakin manusiawinya manusia. Nah, bagaimana kita juga, polisi ini juga sadar. Berarti polisi tidak main-main dengan hal-hal yang ilegal. Tidak main-main dengan hal-hal yang katakan tidak benar, tidak memeras, tidak terima suap, atau tidak menjadi backing. Nah, ini konteks yang merupakan suatu spirit-spirit kepolisian yang harus dibangun terus. Nah, kita melihat dalam proses penyidikan. Polisi di dalam melakukan penyidikan ini kan membuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kita melihat democratic policing, maka ini supremasi hukum. Artinya supremasi juga memberikan jaminan dan perlindungan hak, transparan, akuntabel, dan orientasi peningkatan kualitas keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan juga ada pembatasan dan pengawasan kepolisian, kewenangan polisi. Jadi di EEE ini dapat membangun itu tadi semua. Kita juga melindungi, tidak semena-mena, bahkan ada namanya digital record yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, konteks inilah sebenarnya ke depan kita juga untuk bagaimana pengembangan ke depan. Saya melihat bahwa Indonesia ini rawan bencana, rawan konflik, rawan perpecahan, berbineka. Negara ini juga untuk primordialnya gampang diobok-obok. Maka ke depan dalam pengamanan pembangunan infrastruktur jalan raya pun ini tidak sekedar PJR patroli, tetapi menuju kepada polisi jalan raya. Karena ini pada konteks lalu lintas ini, jalur-jalur yang tidak tertangan di kota, lintasan ini juga ada konteksnya. Sekarang kita juga masih belum memikirkan bagaimana border, perbatasan, bagaimana antar moda transportasi angkutan umum, jaring-jaringnya itu, bagaimana smart city-nya, bagaimana angkutan sungai danau dan penyeberangan yang menghubungkan satu daerah lain. Nah, ini juga semua harus dibangun dengan sistem-sistem ini. Bagaimana memonitor, bagaimana menjaga yang on time, real time antara di komunitas dan juga lalu lintas, ini ada satu keterkaitan. Bahwa sinergitas tanpa ada sistem, ini menurut saya ini seremonial, bahkan ini kepura-puraan. Maka yang dibangun di dalam sistem-sistem ini adalah bagaimana sistem ini saling terkait. Ini menjadi command center, bisa menjadi call center, bisa menjadi traffic management center, sehingga pelayanan tadi yang diharapkan untuk prima, ini juga bisa tertangani dengan baik. Nah, memang tugas-tugas ini sekarang yang masih manual, parsial, konvensional nanti akan sebentar sedikit demi sedikit bergeser. Walaupun polisi ini ada di mana-mana, tidak perlu muncul di luar secara fisik, tapi ketika terjadi suatu masalah, polisi cepat datang dan untuk cepat menangani. Nah, ini yang harus kita bangun. One Gate Service ini memang dampaknya akan luas. Kita harus membangun big data. Dan ini bisa membubarkan birokrasi-birokrasi yang boleh dikatakan konvensional, parsial, dan manual. Karena konteks ini tentunya di new normal kita berpikir mengalihkan atau juga mendukung atau perlu political will membangun sistem, membangun big data, sistem online yang mendukung di era digital ini. Nah, kalau kita melihat bahwa citra, kita ini sekarang melihat bahwa citra polisi ini kadang-kadang dianggap, ya, polisi ini serba masalah. Tetapi ketika polisi bisa merubah mindset, merubah sistem pelayanannya, dan apa yang dikatakan cocok. Cocok itu adalah bukan mencocok-cocokkan, tetapi bisa memahami, bisa memberikan yang terbaik, karena itu dia dipercaya. Bahkan ketika mendapat kepercayaan polisi melakukan suatu kegiatan yang katakan dengan upaya paksa sekalipun, ini tetap mendapatkan legitimasi. Mungkin saya kira itu, Prof, secara singkat apa yang bisa saya sampaikan, sehingga nanti kita bisa berdiskusi, bisa untuk mengembangkannya dengan lebih leluasa lagi untuk tanya jawab dan berdiskusi. Saya demikian, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Mas Kris. Mantap sekali. Jauh sekali pemikirannya. Namun demikian saya lalu jadi bertanya nih, Mas Kris, yakni begini, untuk satu kebijakan, untuk satu konsep itu kemudian bisa menjadi kebijakan, maka dibutuhkan critical mass, adanya orang-orang yang punya pemahaman yang sama untuk kemudian lalu membuat kebijakan yang sama juga. Nah, kira-kira di Polri ini cukup banyak kan nih critical mass atau teman-teman yang juga punya visi yang sama, sehingga jangan sampai Mas Kris itu seperti orang yang teriak-teriak di padang pasir nih. Gimana, Mas? Ya, siap, Prof. Jadi saya menyadari bahwa ini birokrasi ini sangat sulit, gitu ya. Mungkin saya boleh dikatakan sebagai bagian dari temper radikal.
Tetapi kembali saya berusaha untuk cocok dengan semua orang. Yang pertama itu, Prof. Yang kedua adalah saya bukan ancaman. Saya ingin memahami, keras dalam prinsip, santun dalam menyampaikan. Kalau komunikatif ini tidak baik, tentu orang menjadi ancaman. Wah, ketemu Krisnanda pasti sulitlah, beginilah, itulah, baru ide begini sudah dipatahkan. Kami membangun namanya Asosiasi Polisi Indonesia, Prof. Ini tidak terikat yang namanya sekat birokrasi, tidak terikat pangkat jabatan. Kita boleh adu dan sharing, bahkan berdebat tentang ide-ide konsep. Kita juga ada Asosiasi Road Safety Indonesia atau ARSI. Dari ini juga kita kembangkan lagi. Bahkan untuk anak-anak F2 juga saya kumpulkan dalam grup kampret nih, Prof, untuk sharing-sharing. Jadi artinya kita kecil-kecilan lah menggulirkan ide-ide yang sama untuk bagaimana bisa menerapkan. Bahkan untuk teman-teman yang sudah sering banyak keluar negeri belajar di mana-mana, kita kabungkan juga bagaimana ini baiknya. Sehingga mereka ini juga berani mengeluarkan ide pendapat, tidak perlu takut, wah saya ini masih pangkat kompol, saya AKP, atau mungkin saya kombes. Ini membuat suatu harapan. Bahkan mungkin optimisme ini juga menjadi dukungan kuat. Karena kita memerlukan sesuatu yang tadi Prof sampaikan. Bagaimana orang tahu, bagaimana orang memahami, bagaimana orang mau menerima, bagaimana orang mau menerapkan, bagaimana bisa mengembangkan. Ini contoh saja, Prof. Dulu saya pernah berdebat sama Prof Marsudi untuk merubah mindset itu perlu satu generasi. Ah, enggak, Prof, kalau polisi gampang siap gerak, berubah gerak. Ternyata enggak, Prof. Saya membangun safety driving center di Riau saja, Prof. Ini perlu waktu 10 tahun. Baru bangun lapangan saja di Serpong. Artinya begitu lambatnya. Karena orang nggak percaya. Atau mungkin juga image-nya, wah ini kalau orangnya sekolah ini lama-lama jadi gila-gila lah begini. Itu tadi, Prof. Nah, kita sekarang berusaha menjembatani, berusaha memahami. Jadi literasi ini dibangun. Mungkin membaca, saya menulis pun juga nggak dibaca. Bahkan Romo kok pernah mengkritik saya, Pak Kris kalau nulis Bu yang serius. Lah Prof, saya guyon aja nggak dibaca, apalagi serius. Kan begitu. Nah, Prof Adri juga pernah memberi kata-kata di buku saya. Nah, itulah Prof, artinya saya sekarang mulai bicara, mendongeng. Sehingga orang, oh apa sih ini maunya, pendek-pendek saja Prof, 1 menit. Nah, itu literasi tadi, sama coach ini pelan-pelan kita lakukan bersama teman-teman yang tadi pada grup-grup yang saya buat tadi. Baik, terima kasih. Saya sekarang ingin mengundang para partisipan nih untuk memberikan masukan, pertanyaan, atau klarifikasi. Yang sudah angkat tangan ini adalah Ibu atau Mbak Devi Purba. Lalu nanti disusul dengan Mbak Edita Elda dan juga dari Bung Sambodo. Silakan Mbak Devi Purba, silakan. Mungkin videonya dibuka supaya kita bisa lihat. Sudah bisa, Prof? Silakan Mbak Devi Purba. Atau kalau belum siap, Edita Elda, Ibu Edita Elda, silakan. Pak Sambodo, silakan, sudah bisa masuk. Atau Pak Sambodo dulu, silakan. Silakan. Terima kasih, Prof. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Dr. Krisnanda. Terima kasih atas pencerahan hari ini terkait dengan e-policing. Secara konsep memang sangat luar biasa, tetapi memang ini kita baru melangkah ke sana, khususnya dalam praktis. Kebetulan saat ini saya sebagai praktisi di dunia lalu lintas, terkadang e-policing itu kemudian tidak bisa dilaksanakan secara gampang. Sebagai contoh misalnya, perpanjangan SIM saja, ketika sudah ada perpanjangan SIM secara online dan sebagainya, artinya orang itu tidak harus datang ke kantor, tapi ternyata tidak harus datang ke Satpas untuk bikin SIM itu hanya pendaftarannya. Ketika dia sudah mendaftar secara online, tapi fotonya orangnya tetap mesti datang. Jadi tentu ini juga menimbulkan masalah karena seperti kemarin kita tahu bahwa ada antrian SIM yang luar biasa, akhirnya kemudian sempat pendaftaran online secara SIM itu juga sempat down, dan ketika mereka berhasil masuk pun tetap mereka harus datang. Nah, apakah tidak dipikirkan kemudian hari misalnya SIM itu bentuknya kayak kartu kredit atau kayak apa yang cukup ada di handphone. Jadi nggak perlu bawa-bawa, Pak SIM-nya mana ya, tunjukkan aja kartunya di sini. Gitu, sehingga ketika diperpanjang pun secara administrasi sudah diperpanjang tanpa harus orangnya datang ke kantor untuk melaksanakan foto. Yang kedua juga misalnya untuk perpanjangan STNK. STNK bisa diperpanjang secara online, ya.
tetapi ada lembar pengesahannya yang memang orang itu harus datang ke kantor, membawa resi dia bayar lewat ATM, resi itu ditukarkan dengan dengan secari kertas namanya SKPD, Surat Keterangan Pajak Daerah, sebagai kelengkapan bagian dari STNK. Nah, dan saya pikir juga banyak administrasi lain seperti itu. Nah, mungkin ada baiknya kita sudah harus mulai juga memikirkan tidak hanya sistemnya, tetapi juga bagaimana kita harus mulai melangkah ke depan supaya orang itu betul-betul online-nya itu full gitu, tidak separuh-separuh seperti sekarang ini. Mungkin itu saja sebentar tanggapannya, Prof. Mungkin nanti sebagai bagian juga usulan ke Korlantas, Prof. Terima kasih. Sebenarnya Bung Sambodo ini bertanya ini jeruk makan jeruk ini, ya sudah tahu semua ini istilahnya. Baik, kita pindah kepada Ibu Edita Elda, silakan Bu. Selamat pagi, Prof. Ya, silakan. Halo, ya, izin bertanya, Prof. Terima kasih, Prof. Adrianus, Bapak Kris. Saya rutin mengikuti seri webinar ini. Terima kasih atas ilmunya. Pertanyaan saya ada 2 kepada Bapak Kris. Yang pertama tadi menarik juga pada saat Prof. Adrianus mengatakan jangan sampai nanti seperti teriak sendiri di padang pasir. Nah, Pak Kris sebagai pelaku di lapangan itu pun mengakui bahwa untuk memulai dari satu kebijakan sampai diaplikasikan saja, saya butuh 10 tahun. Nah, pertanyaan saya yang pertama, dari sektor mana yang menghambat, Pak? Apakah tadi dikatakan bukannya krisis kepercayaan terhadap polisi, tidak, masyarakat kita sudah sangat partisipatif untuk mengapresiasi polisi, tapi pertanyaan saya, faktor mana yang lebih menghambat? Yang pertama, apakah dari segi masyarakat tadi, kemudian yang kedua, apakah dari segi sarana-prasarana dari intern kepolisian pun, misalnya dari segi atasan sampai ke bawahan untuk menjembatani SDM dan SDA-nya, atau justru yang ketiga dari sesama polisinya yang visi dan misi yang katakanlah misalnya yang sudah sekolah kemudian pemikirannya maju tapi ternyata juga dihambat atau disepelekan oleh teman-teman selingkungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, terkait dengan kita menuju smart city, e-policing dan smart teknologi ya, Pak. Seperti contoh misalnya seperti kita memperpanjang SKCK itu kan se-Indonesia. Kemudian kalau dari segi mau PNS, mau apapun itu dan itu rame gitu. Nah, saya melihat justru aparat kepolisian juga belum siap untuk menerapkan hal yang demikian. Karena misalnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah merantau kemudian tinggal tidak di kota asal dan harus pulang lagi untuk memperpanjang SKCK katakanlah demikian. Nah, itu artinya belum memfasilitasi untuk kita benar-benar siap baik dari segi teknologi ataupun dari segi aparatnya. Demikian. Mohon tanggapannya, Pak. Terima kasih. Bu Edita dari lembaga apa, Bu? Oh ya, saya Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pak, Padang. Oh. Iya. Terima kasih. Iya. Satu lagi, kasih, kita pindah sekarang ke Mas Roman Christopher Yudhistira. Silakan Mas Roman. Walaupun Anda sudah men-chat, tapi bagus juga Anda langsung ngomong kepada Pak Kris. Silakan. Silakan Pak Christopher Yudhistira. Pak Roman, silakan Pak, masuk Pak. Sudah bisa bicara Pak Roman? Halo Pak Roman. Halo. Ya, halo. silakan Pak. Ya, silakan. Selamat pagi, Prof. Adrianus dan Jenderal Krisnanda. Saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah aplikasi Polisiku yang ada di App Store sekarang itu termasuk dalam e-policing? Yang kedua, aplikasi Polisiku itu adalah e-policing, apakah aplikasi itu sudah bisa digunakan sebagai mestinya dengan baik seperti polisi di Dubai atau Amerika Serikat? Misalkan kalau di Amerika Serikat kan di situ kita bisa request polisi, pemadam kebakaran, dan ambulan lewat aplikasi itu kan. Dan apakah bisa bekerja di sini gitu dengan secara cepat dalam hitungan menit? Dan yang ketiga, saya ingin bertanya untuk komentar Pak Sambodo tadi, jika SIM
atau STNK itu hanya berbentuk full online, apakah tidak ada kemungkinan untuk diretas oleh hacker? Karena kan yang kita tahu bahwa dunia digital itu sangat rentan dihack gitu kan. Apalagi seperti KTP SIM, bisa saja SIM itu dia bikin data yang palsu atau bagaimana. Jadi gimana tanggapannya untuk ke depannya? Apakah itu bisa direalisasikan dengan full online atau memang semestinya kita pegang dokumen paper gitu? Karena di negara-negara maju pun sampai sekarang untuk dokumen diri itu masih berbentuk fisik atau paper agar meminimalisir pemalsuan. Karena kan kalau di paper itu ada cap, stempel, hologram, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Prof. dan Jenderal Krisnanda. Christopher dari mana lembaganya? Saya mahasiswa ilmu komunikasi dari BINUS University. Oh, oke. Baik, dipersilakan Mas Kris. Ada 3 pertanyaan nih yang bagus-bagus. Silakan. Ya, siap Prof. Yang pertama untuk Saudara Sambodo, ini beliau pasti sudah tahu nih, dulu pernah kerja sama saya ya. Tapi memang begini, kita untuk SIM menurut saya tidak semua harus online. Karena SIM ini kompetensi. SIM merupakan legitimasi kompetensi yang diberikan kepada seseorang yang telah lulus uji. SIM ini harus ujian. Uji apa? Uji administrasi, uji kesehatan, uji macam lain, uji teori, uji praktek, uji simulator. Sehingga yang bersangkutan dapat dianggap memiliki pengetahuan, keterampilan, kepekaan, kepedulian akan keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Nah, disinilah perlu ada sekolah mengemudi. Dari mana? Karena dari awal ini sudah direkord. Ini akan ketahuannya. Bagaimana sistem ujiannya? Bagaimana sistem penerbitan SIM? Nah, penerbitan SIM ini nanti kaitannya dengan perilakunya di lapangan. Apa yang dia langgar? Pelanggaran ringan dikenakan poin 1, katakan ini pelanggaran administrasi. Ini pelanggaran sedang yang berdampak macet kena poin 3. Pelanggaran berat yang berdampak kecelakaan dikenakan poin 5. Ini akan kaitannya kepada demerit point system. Pada traffic attitude record ini demerit point system, kalau menurut saya ada 4 yang harus dilakukan. 1 adalah tanpa uji. Kalau dia selama memegang SIM tidak pernah melanggar atau pelanggarannya hanya di bawah 12. Yang kedua adalah pernah kecelakaan dan juga pernah melanggar yang poinnya lebih 12. Ini yang diuji pada perilakunya, karena kita juga harus memperbaiki perilaku. Yang ketiga, cabut sementara. Ini juga putusan pengadilan karena ugal-ugalan, mabuk, menggunakan narkoba, balapan di jalan, dan lain sebagainya. Kemudian cabut seumur hidup kalau dia terlibat tabrak lari. Nah, ini juga harus diputuskan pengadilan. Nah, pada konteks seperti ini, menurut saya, tadi memang ada yang sebagian boleh di-online-kan sistem ujinya, tetapi hal-hal tertentu tidak. Kalau perpanjangan tadi, kalau ada demerit, kita gampang saja untuk mengaturkan. Kemudian kalau kaitannya dengan STNK, saya kira ketika tidak ada masalah memang harus online. Mungkin sejak awal kita melakukan suatu pemikiran ini harus melawan conversion orang-orang yang sudah nyaman. Ini akan juga mematikan keran, bukan hanya mengecilkan, ini mematikan keran. Ini nyabut energi yang besar sekali. Dan saya boleh dan berani mendeklar ini inisiatif anti korupsi. Ini reformasi birokrasi dan ini creative breakthrough. Yang tadi tentunya terkait dengan pertanyaan Ibu yang kedua, ini adalah kaitannya dengan perlu ada political will. Ini jangan sampai kita punya ide begini, apa yang tadi Prof. Adri juga sampaikan, beliau waktu Kompolnas, saya tiap hari itu hujat pagi, siang, sore, malam. Ini jadi ancaman. Mungkin mereka tahu, tapi mereka malas. Karena tidak ada dukungan political will. Yang dua, perlu ada kepemimpinan yang transformatif. Pemimpin yang transformatif ini adalah pemimpin yang berani untuk belajar memperbaiki kesalahan masa lalu. Dan juga siap menghadapi tuntutan, harapan, tantangan, bahkan ancaman di masa kini. Dan mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Yang ketiga adalah membangun sistem. Ya walaupun ini pelan-pelan. Mungkin ya orang juga ini yang satu bisa, satu enggak. Karena masih parsial. Ego sektoralnya tinggi sekali. Ini saya katakan kalau merubah mindset memang butuh satu generasi. Tapi setidaknya untuk anak-anak muda ini lebih mudah untuk memahami. Kalau yang tua-tua ini gaptek sudah, yang grupnya baby boomer itu udah nyebel-nyebeli gitu. Diajak ngomong begitu sudah pasti tersengat emosi. Sudah keluar, nggak pernah. Pasti seperti itu. Nah, kemudian ini juga untuk kita meyakinkan bagian penentu kebijakan, penentu anggaran dan lain sebagainya. Memang ketika infrastruktur tadi dibangun dan sistem-sistemnya, ketika yang mengawai juga tidak cerdas. Kita ini juga mumet ini kan menghadapi polisi-polisi yang susah, yang dia sudah nyaman karena kebanggaannya pada pragmatis ketika ada secara sistem.
Nah, mereka ini juga setengah mati. Tetapi ini juga suatu tantangan. Nah, tadi katakan ada literasi, ada road safety coaching. Dan ini perlu role model. Kita juga perlu ada linking pin, ada agen-agen perubahan yang bisa sepaham, yang membantu membangun kita bagaimana untuk melakukan perubahan. Dan perlu pilot project, tidak mungkin semua ya, kecil-kecil dulu. Dan nanti mungkin kalau metro, ya Pak Sambodo pun untuk selamat, aman saja juga sudah luar biasa gitu. Karena situasinya rumit. Kalau menurut saya metode terakhir, ini pupuk bawang aja lah, dah yang lain aja dulu kan begitu ya. Karena apa? Tingkat kegagalannya tinggi. Ya nggak tahu, mudah-mudahan apa yang saya alami dulu itu salah, dan ini Pak Sambodo bisa lebih kooperatif. Jadi kalau dulu saya tuh setiap saya mau ngomong apa saja salah gitu ya. Bahkan saya mengatakan, saya ini salah, yang benar cuma dua. Yaitu satu masih punya agama, berarti saya bukan komunis, yang dua bukan pemberontak, karena saya masih loyalis sama NKRI ini. Yang lain salah, mau tanya apa aja salah sudah. Artinya sama jalan ke kanan salah, ke kiri salah. Nah, ini adalah perlu yang adanya tadi, dukungan-dukungan tadi. Dan perlu dukungan soft power. Akademisi ini mau tidak mau dari luar, mungkin saya juga paparan ke Prof. Adri, ke Ombudsman, ke Kompolnas, bahkan ke KPK. Saya terang-terangan, silakan kalau siapa yang bisa membersihkan ini cepat. Nggak bisa, karena ini suatu sistem. Nah, ini perlu didukung. Bahkan ketika waktu itu dari Kompolnas mengatakan ini begini-begini di depan kantor, saya mengatakan, kenapa tidak didukung apa yang saya lakukan? Nah, ini konteks yang tadi ya, political will, kepemimpinan, dan perlu ada sistem transformasi, tim transformasi, backup sistem yang tidak harus polisi. Dari luar itu juga nggak apa-apa untuk membantu mensupport ini. Karena ini tantangannya juga sangat berat. Nah, sehingga bisa selalu melakukan monitoring dan evaluasi dan ada pola pengembangannya. Nggak apa-apa lah, bertahap. Yang kedua memang, satu, apa yang menghambat tadi? Yang menghambat itu value. Nilainya sudah nggak sama. Kita mengatakan apa saja ya tadi, ketika kita punya agama sajalah, saya orang Katolik, dikasih ajaran begini, ya yakin. Apa bagus, yakin nggak? Enggak. Karena itu yang harus dilakukan. Core value-nya ini juga harus dirubah. Tadi mencerdaskan, mengedukasi, mentransfer. Ini not only thing, but you have to change the mind. Kalau mind itu sampai ke hati, ke rasa, dan ke perasaan. Nah, pada konteks seperti inilah nanti tadi katakan, membangun smart city, membangun sistem teknologi dan SDM-nya ini juga grand strategi perlu, dan perlu juga SDM yang mengawali. Memang kalau katakan di negara lain masih ada yang bentuk hard, tapi setidaknya apa yang dipikirkan Pak Sambodo tadi, memang benar. Tidak perlu lagi skala hard. Sudah, sekarang SIM atau STNK pakai aja, yang punya siapa, pakai sidik jarinya, pakai matanya, atau pakai bibirnya, sehingga coding-coding yang lain, Pak SIM saya ketinggalan, udah mana jarimu, tag gitu, mana mulutnya, mana matanya. Sehingga ada recognize lain yang untuk bisa mendukung, meyakinkan adanya dokumen. Sehingga dokumen ini tidak barang sakti, tidak barang mahal. Ini contoh saja nih, mungkin kita juga tahu, kalau ketika pengadaan barang-barang ini jadi ribet. Nah, sekarang plat saja pusing. Ini kan harusnya isinya semua dokumen ini menjadi bagian dari smart yang merecognize isinya big data dan menuju kepada traffic attitude record untuk dilalui lintas. Nah, kemudian tadi pertanyaannya yang dari BINUS ya. Saya ingin menyampaikan bahwa sistem aplikasi polisiku itu ya bagian kompetensi. Iya, saya mengatakan ya, kenapa? Ya itulah sistem awal. Kan tidak mungkin kita langsung masuk universitas kan, masih SD, SMP, ya nggak apa-apa lah. Tapi setidaknya Poland sudah, ada F-nya, ada medsosnya, ada apa, ya itu nggak apa-apa. Ini suatu tahapan-tahapan. Nah, apa yang dikatakan memang, kalau Prof. Adrian dulu mengajarkan ada reactive policing. Ini hanya katakan ada sesuatu butuh, ada. Reactive policing sama contemporary policing, ini bukan salah benar, tetapi dua-duanya harus saling terjalin adanya proaktif problem solving, kemitraan, dan juga untuk upaya meningkatkan polisi masyarakat. Tadi katakan dengan app ini juga model redial policing. Telepon butuh ini, datang, polisi datang. Nah, pada konteks inilah memang diperlukan big data. Pertanyaannya sekarang, tanggung jawab polisi apa? Ini kalau data gampang dihack, maka tadi saya katakan ada namanya cybercop. Inilah yang akan juga memberikan jaminan pada cyber security. Karena polisi memberikan pelayanan secara private, secara industrial, secara publik, secara cyber, bahkan secara ecological. Nah, itu sistem yang kompleks yang harus dibangun. Kalau tidak ada sistem, kita masih manual, parsial, konvensional, ini tidak mungkin akan bisa menyelesaikan. Tentu banyak konflik, dan ini kita tidak jadi membuat perangkap tikus, tapi malah menjadi sarang tikus. Saya kira gimana, Prof? Terima kasih. Terima kasih. Mantap sekali. Ada penjelasan, ada curhat juga nih dari Mas ke sini. Baik, kita pindah sekarang ke Ibu atau Mbak Kurnia Dewi Anggraini. Silakan. Yang sudah angkat tangan juga, silakan.
Juga bersiap-siap ini yang memakai identitas user, walaupun namanya nggak kelihatan, oke lah. Dan juga bersiap-siap dari Mbak Dewi Purba. Silakan, mana yang bisa duluan? Dewi Purba, Kurnia, dan juga user. Silakan. Saya dulu ya, Prof. Ya, oh tadi ya, duluan ya. Silakan. Terima kasih. Ini sangat bagus sekali paparannya oleh Bapak Jenderal. Izin bertanya, Pak. Tadi dikatakan kalau e-policing ini merupakan pemolisian di era digital gitu ya. Artinya memang infrastruktur IT-nya harus kuat. Sedangkan Indonesia ini sangat luas sekali dan kemampuan infrastruktur di setiap daerah beda-beda. Nah, itu bagaimana mengimplementasikan e-policing ini di setiap wilayah gitu, Pak. Artinya karena ada berapa Polda ya, 32 ya, dan apakah disamakan atau bertahap begitu, Pak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dikatakan juga kalau di sini e-policing juga menjadi strategi inisiatif untuk anti korupsi dan reformasi birokrasi serta kreatif breakthrough. Saya pikir itu saya pikir itu sangat ideal ya, sangat idealis. Tapi untuk yang anti korupsi ini, Pak, apakah itu betul-betul bisa dijamin bahwa pada akhirnya sistem ini tidak akan ada tidak akan ada nantinya curi-curi atau tetap akan ada langkah-langkah supaya maksudnya apakah bisa benar-benar akan hilang nantinya gitu, Pak, bisa dijamin gitu. Itu aja sih, terima kasih. Bu Dewi dari lembaganya apa? Lembaganya? Saya dari ini Pak, dari Kedutaan Amerika. Oh, oke. Wah, mantap. Baik, terima kasih. Kita pindah ke Kurnia Dewi Anggra ini, silakan. Dan juga dari user ini, nggak ada namanya, silakan deh. Silakan. Oh, belum ada ya. Kalau belum ada, saya ingin juga menambah pertanyaan untuk Mas Kris nih, sekaligus menambah dari Mbak Dewi. Yakni, kalau tadi lebih heavy ke soal lantas, bagaimana dengan soal enforcement, Mas? Artinya lebih ke soal penyidikan. Ini kan juga satu hal yang bahkan itu menjadi etalase Polri itu. Apakah kayaknya agak kurang nih, Mas, memberikan pandangan soal tadi penyidikan yang kemudian bisa nggak menjadi e-enforcement gitu ya, seperti halnya juga terdapat di berbagai kepolisian negara maju. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Prof. Jadi yang pertama dari Mbak Dewi Purba ya, saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia ini berbeda-beda. Tetapi saya ingin mengambil konsep yang ditawarkan Romo Mangun ini. Beliau mengatakan Argyono-Mentro, artinya Argyonan-Mentro itu satu prinsip 1000 gaya. Prinsipnya sama. Back Office Application Network. Berbasis Artificial Intelligence dan Internet of Things. Sama itu. Prinsipnya itu. Nah, tapi caranya menyampaikan lokasinya tempatnya silahkan sesuaikan dengan corak masyarakat dan kebudayaannya. Dan tentu bertahap. Kita tidak semua langsung pukul rata begitu. Mana yang bisa, mana yang mampu, mana yang mau dulu. Nah, ini pelan-pelan. Memang ada tahapan-tahapan yang mau dan mampu dulu. Yang bisa diajak berubah, diajak membangun, karena kan kita juga keterbatasan. Ini juga bertahap. Jadi sistemnya juga tadi saya katakan, tunjukkan dulu, yakinkan tahapannya. Nah, kalau mengatakan, ini betul nggak untuk inisiatif korupsi bersih? Nah, kalau teori kriminologi kan mengatakan, di suatu masyarakat yang tidak ada kejahatan itu aneh. Karena kejahatan ini produk masyarakat itu. Semakin canggih, penjahatnya makin canggih. Tetapi setidaknya meminimalisir. Kalau konsep yang lama itu, atau yang klasik, atau yang sederhana dikatakan begini. N dan K, crime, pelanggaran, niat dan kesempatan. Kita tidak bisa membongkar niat orang, tapi meminimalisir kesempatan. Sekecil mungkin. Nah, ketika semua sudah online, semua sudah digital, ya bisa saja dibongkar, bisa saja ditukar-tukar, tapi itu perlu usaha yang sulit. Dan ini juga perlu tim, tidak mungkin sendiri. Artinya, meminimalisir orang untuk melakukan sembarangan, bahkan untuk sewenang-wenang tidak bisa.
Karena ada digital recordnya. Ada minimal dia punya rekam jejak digital yang sulit untuk dia mengelak kalau misalnya untuk pemeriksaan atau apa. Dan ini bisa menjadi alat bukti sekarang. Kemudian Prof. Adrianus memang ketika saya untuk mengatakan enforcement bisa Prof. Ini ibaratnya begini Prof. Kalau menurut saya kita ini bukan semata-mata hanya pro justisia, tetapi juga untuk pencegahan, untuk perbaikan, untuk peningkatan, bahkan untuk pembangunan. Jadi hasil penyidikan ini juga tidak semata-mata selesai di sidang, putus, dihukum, selesai. Bukan itu. Tetapi ada suatu proses. Maka perlu ada wadah tadi yang saya katakan, bagian research and development atau bagian yang berkaitan tim transformasi untuk menganalisa. Ibaratnya begini, Prof. Kalau saya atau kita ke optik gitu, Prof, ya, ada sistem Bapak ini min sekian plus sekian silinder sekian. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, maka sistem elektronik ini harus dilakukan. Nah, ketika kita mengatakan ini supremasi hukum, polisi dalam penegakan hukum ini merupakan pembuktian. Bukan pengakuan, pembuktian, membuktikan secara mikro dan makro, secara saintifik. Ini sebetulnya kan analisa, kalau boleh dikatakan dulu belajar tentang konsep dan teori ini kan sebenarnya penelitian. Menyidik itu penelitian, bukan bagaimana mencuri, tetapi ini pencurian. Artinya unsur-unsurnya itulah yang dibuktikan. Nah, ini kan kalau konteks Sherlock Holmes kan juga tidak tiba-tiba mengatakan ada orang mati ini pembunuhan, ini wajar atau tidak? Ada kekerasan atau tidak? Nah, mengatakan tidak wajar, kenapa kan begitu? Atau sakit, atau serangan, atau ada pembunuhan, ada hal yang. Jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang nanti dibuktikan secara saintifik. Dan ini yang memang tadi saya katakan bahwa yang dikedepankan paling utama adalah IDEN, bukan penyidiknya. Penyidiknya itu kayak kalau sudah dari IDEN memunculkan secara elektronik ini unsurnya, nah baru dicocokkanlah satu persatu. Benar nggak? Sama nggak? Kalau kita ke optik kan pertama kali masuk mesin, komputer, sekian, baru dicek secara manual. Nah, baru secara manual inilah kita cocok nyaman, oh iya pas. Nah, sistem inilah mungkin Prof, ini analogi yang bisa saya sampaikan. Segala permasalahan ini, apalagi yang berkaitan dengan hal-hal lain. Nah, proses pembuktian inilah secara ilmu pengetahuan, di sini perlu adanya forensik polisi. Ini kita, mohon maaf nih, kalau kita ini sekarang masih lab 4, harusnya kan menuju kepada forensik kepolisian. Atau forensik polisi, baru di dalamnya ada lab 4. Nah, ini sistem yang kedepankan adalah IDEN. Jadi IDEN yang berdasarkan pengetahuan, keterampilan, apa untuk inilah sebetulnya dasar landasan sebagai democratic policy. Nah, tapi pertanyaannya apakah orang bangga dan senang dan IDEN sudah besar? Nah, ini yang harus menjadi pertanyaan kita. Itu Prof. Terima kasih. Baik, mantap sekali. Kami mengundang kepada user ini masih angkat tangan. Silakan kalau ada yang masih mau bertanya. User. Silakan yang dari yang user ini, silakan karena masih angkat tangan, saya kira Anda masih mau bertanya. Pak Sambodo. Halo Pak Sambodo. Pak Sambodo sudah tadi? Sudah ya. Yang belum tinggal user saja nih. User sebentar. Silakan user akun sudah bisa bicara. Selamat siang, Jenderal. Di sesi pertanyaan yang pertama, Jenderal sempat menyarankan masalah sistem. Yang sebenarnya merit point system ini mewujudkan daripada e-policing. Kita point sistem sudah berlaku mulai semakin diluncurkan, yaitu tahun lalu, kalau tidak salah bulan September. Akan tetapi perwujudan daripada pengurangan poin yang dimiliki pelanggar belum konsisten, Jenderal. Kira-kira apakah hambatan yang dihadapi dalam menjalankan merit point system, Jenderal, di Indonesia ini? Maaf, bisa dapatkan siapa Anda, dari lembaga mana? Saya mahasiswi dari Sulawesi Tenggara. Nama Anda, maaf?
Nama saya Bunga. Oh, Bunga dari Sulawesi Tenggara. Oke. Ini yang user ini ya? Iya. Oke. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah sekalian, kita masih berada di titik jam 11, sekarang masih ada waktu 30 menitan bersama-sama dengan Pak Krisnanda. Oke, jika belum ada, saya juga mau titip pertanyaan, Mas Kris, begini. Dewasa ini, kantor Polhukam bersama-sama dengan Bappenas itu membuat satu sistem peradilan pidana terpadu namanya. Sistem peradilan pidana terpadu yang sesuai namanya itu lalu bertugas atau bertugas untuk menggabungkan data yang khususnya terkait dengan sistem peradilan pidana. Tolong ditutup dulu. Iya. Jadi ketika polisi membuat laporan polisi, maka kemudian lalu diharapkan tercatat di sistem tersebut, lalu kemudian disesuaikan dengan P21 yang kemudian diterima oleh kejaksaan, lalu kemudian nanti diteruskan dikaitkan lagi dengan perkara yang masuk ke pengadilan sampai kemudian perkara yang diputus, lalu kemudian napi yang diterima oleh terdakwa yang sudah diputus oleh pengadilan dan diterima oleh lapas dan rutan, sehingga kemudian pada saat pengeluarannya. Jadi seperti model ban berjalan begitu. Ini ini merupakan terobosan dari Polhukam dan Bappenas, mengingat masing-masing elemen peradilan pidana, yakni polisi, jaksa, kehakiman dan juga lapas, itu semua sibuk dengan membangun database-nya sendiri, ya. Bahkan saking kena kuatnya database masing-masing, maka kemudian tidak nyambung. Data di polisi nggak nyambung dengan data jaksa dan seterusnya, sehingga kemudian yang ujung-ujungnya kita bingung sendiri. Dan dalam rangka pembuatan perencanaan di Bappenas jadi bingung tuh, mau pakai anggaran untuk misalnya mengasumsikan bahwa akan ada 1.000 kasus misalnya, lalu kemudian akan diberikan dana untuk 1.000 kasus pengadilan misalnya, demikian juga akan dibuat penganggaran untuk 1.000 napi dalam rangka uang makan dia misalnya, sibuk, pusing, karena tadi data dari 4 lembaga ini itu kemudian berbeda-beda. Nah, maka kemudian lalu dibuatlah cikal bakal sistem pidana terpadu. Nah, dikaitkan dengan yang tadi menjadi ide dari Mas Kris mengenai e-policing, kira-kira apakah kita masih sudah berada di track yang tepat atau tidak ini dalam hal ini? Silakan, Mas. Ya, terima kasih, Prof. Ini untuk Saudara Bunga ya, ini dari Sultra. Memang ketika kita mengatakan smart SIM, ini seharusnya juga berkaitan dengan masalah penegakan hukum secara elektronik. Tapi ternyata memang sistem CJS kita ini masih ada suatu kepentingan sendiri. Contoh saja, tilang ini kan PNBP-nya dari kejaksaan. Bahkan di pengadilan mengatakan ini harus diputus oleh hakim sendiri. Untuk membuat tabel denda aja sulit. Karena ini konteksnya. Maka sebenarnya ini perlu adanya political will, ada jembatan. Waktu zaman saya Kasudit Gakum, ini dibantu oleh KSP untuk mendiskusikan berjalan. Nah, tapi ternyata karena ego sektoral ini tinggi, atau kenyamanannya, atau kekhawatirannya tidak kebagian, kalau menurut saya, mohon maaf, ini juga sangat tinggi, sehingga masih mempertahankan cara-cara yang satu pengen ngetok, yang satu pengen ngepul. Nah, sebenarnya pelanggar ditilang, bayar bank, ada rekornya. Polisi menilang, lapor bank lapor kejaksaan, pengadilan dicek, diverifikasi, uang langsung ke kas negara. Selesai, sudah. Tapi ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata adanya ego sektoral inilah keberanian merubah. Tapi saya kira ini new normal, ini momentum. Saya kira namanya smart, itu bukan smart, ini artinya fungsional. Berfungsi untuk apa? Ya berfungsi untuk verification record, dan untuk demerit point, dan juga untuk etle, atau kegiatan lainnya. Nah, ini sistem-sistem yang tentu masih model yang harus kita bangun. Yang kedua, Prof. mohon izin, memang kata-kata integrasi, kata-kata untuk sinergi ini paling gampang dikatakan dan menjadi bunga-bunga yang disampaikan terus-menerus ketika pidato, apalah. Tetapi ini ternyata pelaksananya nol, berat sekali. Bahkan tadi katakan berbeda satu sini beda. Karena kalau menurut saya ada sesuatu yang disembunyikan, ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, gampang-gampang saja sudah ini, gitu aja. Nah, artinya perlu membuat model, Prof. Model inilah yang harus dilakukan. Sehingga dengan model ini mau dikembangkan, mau berapa administrasinya, mau berapa personelnya, kapasitas seperti apa, bahkan peralatannya seperti apa, anggarannya berapa, uang yang di sini kapasitasnya berapa, kalau seperti ini. Nah, model-model inilah saya kira yang perlu terpadu dibangun. Sehingga kalau ini model sudah disepakati, oke,
Mari kita buat. Kemarin saya diskusi dengan Bappenas untuk RUNK nih, Prof. Contoh saja masalah Rencana Umum Nasional Keselamatan ini baru 5 pilar ini sudah setengah mati nih, gontok-gontokan terus. Maka ketika masing-masing tidak punya back office, tidak punya application, tidak ada network, tidak ada protokol data, itu pasti bohong. Dan saya langsung judge saja. Kenapa? Karena itu semua sudah pura-puraan saja. Susah lah. Minta data mohon waktu, minta ini mohon waktu. Akhirnya juga kita lama-lama sebel, lupa ya sudah ngarang sendiri aja. Atau diminta cepat-cepat buru-buru. Nggak bisa jawab, sudah jawab aja. Bodoh amat, yang penting nanti yang penting ada dulu lah, toh tidak dicek. Nah, tetapi dengan adanya masing-masing punya back office, bisa saling connect. Kita nggak perlu kepada pimpinannya. Cukup orang-orang back office, share saja. Connect kan selesai, sudah. Nah, pada sistem inilah, Prof. Ini link. Ini network kita yang harus kita bangun. Jadi, ada sistem kontrol, ada sistem transformatif, dan ada orang-orang yang untuk mempertanggungjawabkan. Sehingga back office ini menjadi otak. Ketika orang waras yang sibuk otaknya, bukan dengkulnya. Tapi sekarang kan kita masih sibuk dengan apa-apa yang boleh dikatakan tidak menyelesaikan masalah. Karena intinya masih pada kewenangan dan kekuasaan. Kita harus meleburkan itu. Kalau kita memang benar-benar mengatakan kita membangun anti korupsi, ya selesaikan itu dulu. Kalau itu masih dipertahankan, ya berarti ada apa? Pekerjaan dibantu kok malah nggak mau. Kan begitu, Bro. Saya kira manajemen perlu membangun model sehingga yang disepakati ini lebih mudah untuk menjembatani, walaupun kita juga pasti ada benturan-benturan. Itu, Bro. Terima kasih. Kepada Ibu Edita Elda masih mau bertanya, Bu? Karena ini masih terpasang ini angkat tangannya. Enggak sih, Prof. Tapi tadi yang masalah SKCK juga sih, Prof, yang tadi itu memang ya untuk kedepannya kan yang sistem online kita terpadu di samping SPP terpadu tadi, Prof, untuk update perkara. Tapi untuk yang misalnya seperti tadi saya sepakat kalau yang SIM itu kan ada uji kompetensi, tapi kalau SKCK itu melelahkan, itu isi lagi semuanya per 6 bulan buat mahasiswa-mahasiswa mencari kerja dan lainnya, itu yang tadi saya komentari, Pak. Itu aja, Prof. Sudah melelahkan, lalu kegunaannya juga kurang, Bu, ya? Itu dia, Pak. Iya. Terima kasih. Iya. Ini ada pertanyaan, makasih Bu. Pertanyaan dari Saudara Irwansa nih, e-policing harapan dan ancaman apa? Apa pandangan jenderal terkait dengan wilayah geografi yang luas? Ya, silakan Mas Tris. Mungkin ini kita sudah masuk pada pada hal-hal akhir nih, karena sudah tidak banyak teman-teman yang bertanya. Mungkin ini sudah masuk pada sesi akhir. Silakan Mas Tris, sekaligus closingnya. Siap, Prof. Memang harapan dan ancaman, saya kira Indonesia ini potensi rawan bencana, rawan konflik, rawan terjadinya banyak hal yang bisa menimbulkan perpecahan. Bahkan kita untuk menjadi berdaulat ini sulit. Tetapi dengan sistem-sistem yang kita bangun, dengan adanya kesepahaman, dan kita juga tahu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang pertama, dengan adanya ini setidaknya menyatukan dulu. Sehingga cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, mudah diakses ini dilakukan. Yang kedua adalah mengajak para aparaturnya, para pejabatnya, para akademisi, para pelaku bisnis, media, dan pemangku kepentingan lainnya, ini bersama-sama membangun. Ini soft power harus dilakukan. Dan kita semua membangun e-policing ini merevolusi ini sebetulnya, tidak hanya sekedar mengevolusi atau new normal saja, tapi ini merevolusi karena kita harus sepakat dan berani. Kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Maka sebagai closing saya ingin menyampaikan, Prof, mohon izin, kita perlu political will yang kuat, perlu pemimpin yang transformatif, pemimpin-pemimpin yang visioner, pemimpin yang berani belajar untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, siap menghadapi tuntutan, harapan, bahkan ancaman di masa kini, dan mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Artinya ini moralitas pemimpin yang punya kapasitas transformatif ini. Yang ketiga adalah perlu adanya membangun infrastruktur, membangun sistem. Ini harus mulai dibangun. Walaupun tidak sempurna, tapi okelah dimulailah. Kita sudah mulai tahu bahwa model algoritma, model infografis, info statistik, info virtual ini penting. Sehingga ini bisa untuk memprediksi, antisipasi, dan juga perlu adanya bagian untuk tim transformasi, backup system. Jadi kalau siapa yang baik diapresiasi, siapa yang kurang ini juga di backup, kurangnya apa. Sehingga tidak hanya serta-merta kita ini selalu hanya benar salah, copot sana, copot sini,
nggak jelas maunya apa. Sehingga akuntabilitas pekerjaan ini juga bisa secara moral, bisa secara administratif, secara hukum, dan secara fungsional. Dan kita juga tidak mungkin membangun semua ini cepat. Kita perlu membuat program unggulan. Apa sih yang mau diunggulkan? Dan membuat pilot project di mana yang bisa dilakukan. Sehingga apa yang dibutuhkan coba dibuat, dipenuhi semua. Bisa nggak? Kalau bisa, ada tim monitoring, tim evaluasi, tim transformasi. Nah, kalau ini berhasil, baru dikembangkan. Karena inilah menurut saya, kita sebagai polisi adalah penjaga kehidupan, membangun peradaban, dan sekaligus pejuang kemanusiaan. Saya kira demikian, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Memang bicara mengenai e-policing ini menarik ya, minimal pada konteks Polri. Mengapa saya misalnya mengamati Polri ini membangun sekitar 100 aplikasi, Mas. Aplikasi, jadi masing-masing misalnya Polres, Polda, atau misalnya ya contoh misalnya Lantas bikin aplikasi sendiri yang mirip dengan warung-warung, ya, standalone gitu, tidak connecting satu sama lain. Padahal bukankah dunia online itu kan dunia yang justru mengagungkan interkonektivitas di antara satu sama yang lain. Tapi justru malah kemudian sibuk dengan asik dengan dengan warung-warungnya dan malah kemudian tidak berbicara satu sama lain. Sementara itu, aplikasi yang besar yang dimiliki oleh Polri seperti misalnya yang GoPolri itu yang malah justru nggak terawat gitu. Jadi memang ini satu situasi yang memang masih menuntut kerja keras dari kita semua. Forum ini hanya forum curhat saja, forum untuk berbagi pendapat saja, bukan forum untuk menyelesaikan masalah. Maka memang tidak bisa kita berharap banyak, tapi kita mengharapkan kepada Pak Krisnanda, Mas Kris sebagai Parti Polri untuk terus sehat, untuk bisa terus berpikir dan memperbaiki Polri dan juga memperbaiki masyarakat pada umumnya. Teman-teman sekalian, kita harus akhiri forum ini pada jam sekarang. Minggu depan, mohon Mas Bakti ditayangkan. Minggu depan kita akan mengundang perwira Polri yang lain untuk paparan pada jam yang sama. Semoga Bapak-Bapak, teman-teman sekalian masih bisa ikut bersama-sama dengan kami, sehingga kemudian bisa mendapatkan pemikiran yang lain dari teman-teman yang sudah memiliki kualifikasi dokter polisi. Demikian dari kami, terima kasih. Gimana? Sebentar, Prof. Oh ya sudahlah, nggak usah, nanti aja. Oh iya. Sudahlah, nanti aja deh, supaya nanti kita share saja posternya seperti biasa. Sehingga besar harapan kami dapat bergabung lagi pada minggu depan pada jam yang sama. Mari kita melambaikan tangan, Mas Kris. Ya, Prof. Terima kasih semuanya. Moga-moga kita bisa sehat selalu dan sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.